Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang degradasi lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu Nanda Febrianti, Nurmasita, Septi Triutami, dan Siti Sarah. Pengertian degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan ini pada dasarnya disebabkan oleh intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan. Degradasi kualitas lingkungan dapat terjadi pada lingkungan fisik dan sosial. Degradasi kualitas lingkungan fisik dapat disebabkan oleh pencemaran. Penyebab degradasi lingkungan. Bentuk degradasi yang sering ditemui adalah degradasi lahan. Degradasi lahan tersebut terjadi akibat erosi, angin, mekanis, atau yang disebabkan oleh manusia. Sebenarnya ada banyak bentuk atau jenis degradasi lahan yang dilakukan oleh manusia. Penyebab degradasi lahan sebagian besar berkaitan dengan aktivitas pertanian. Penyebab utama terjadinya degradasi lahan antara lain: 1. Pembersihan lahan. Yang kedua, pengembalaan hewan yang berlebihan. Ketiga, irigasi yang tidak baik dan pengambilan air yang berlebihan. Dan yang keempat, pembajakan tanah yang berlebihan dan masih banyak yang lain. Bentuk pencemaran lingkungan dilihat dari fisiknya. 1. Pencemaran air. Pencemaran air dapat menjadi masalah kota karena sifat air dapat mengalir dan dibutuhkan setiap penduduk kota. Penduduk kota mengambil air dari air permukaan dan air tanah atau sumur. Sumber pencarian air antara lain sampah rumah tangga, air bekas pencucian, limbah cair industri, dan sampah hasil metabolisme tubuh. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat meliputi wilayah yang luas. Pencemaran ini ditimbulkan oleh pembakaran sampah, gas buang dari kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Yang ketiga, pencemaran suara. Suara yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan wilayah bisa mengganggu dan merusak pendengaran. Suara yang lebih 75 desibel dapat mengganggu saraf dan konsentrasi kerja. Suara yang mencapai 145 desibel dan terus-menerus didengar akan menimbulkan rasa sakit. Suara kendaraan pada umumnya antara 45 sampai dengan 120 desibel. Suara dapat berasal dari klakson kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan alat-alat berat. Bentuk pencemaran lingkungan sosial. Yang pertama, kepadatan lalu lintas kendaraan yang banyak dimiliki penduduk kota dapat menimbulkan perasaan jengkel dan kesal pemakai jalan akibat kemacetan. Semakin berkembangnya sikap hidup materialistis dan individualistis. Yang ketiga, tumpukan sampah yang terdapat di banyak tempat, terutama dekat pemukiman, mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan. Rumah dan bangunan kota yang terlantar atau tidak terawat mengganggu pemandangan di sekitarnya. Dampak degradasi lingkungan. Pemanasan global. Pemanasan global pada siang hari akan paling terasa panas, serta malam menjadi dingin. Itu diakibatkan kurangnya hayati yang menopang ekuilibrium lingkungan. Yang kedua, ketersediaan air yang semakin berkurang. Meskipun insan mendapat lokasi tinggal, tetapi ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari semakin berkurang justru musim panas, maka akan susah mendapatkan air. Yang ketiga, dampak banjir. Ketika musim hujan akan dominasi banjir, sebab hayati serta tanah digerus untuk kompleks
sehingga penahanan atau penyerapan air ke tanah tak maksimal berlangsung dengan lancar. 4. Sulitnya bercocok tanam. Petani akan sulit untuk bercocok tanam. Dampak fatalnya berkurangnya petani serta berkurangnya makanan pokok, misal contohnya nasi hasil dari petani dalam negeri. 5. Berkurangnya bagian hara. Unsur hara bakal semakin berkurang. Akibatnya tanaman sulit untuk tumbuh, contoh sayur dan buah, sampai berkurangnya ketersediaan makanan sehat. 6. Berkurangnya habitat hewan. Habitat fauna berkurang serta tidak sedikit yang mati diakibatkan wilayahnya digunakan untuk memperluas permukiman serta pembangunan pabrik. 7. Kurangnya hayati. Kurangnya hayati pun dapat membuat erosi, abrasi, polusi udara yang menyebabkan lapisan ozon berlubang dan penyakit pernafasan. Yang terakhir ada cara mengatasi degradasi lingkungan. Cara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada remediasi. Remediasi adalah proses pemulihan dari situasi terkontaminasi cemaran menjadi situasi acuan. Yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah pemakaian mikroorganisme untuk meminimalisir polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengolah struktur kimia polutan tersebut. Suatu peristiwa yang dinamakan biotransformasi. Pada tidak sedikit kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi strukturnya menjadi tidak kompleks dan kesudahannya menjadi metabolit yang tidak riskan dan tidak beracun. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami tentang degradasi lingkungan. Semoga bermanfaat dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.